Bab 4536. Teknik pembalikan waktu. Perlu diketahui, tingkat kultivasi kura-kura hijau adalah 3 penurunan. Dan ini hanya 1000 tahun yang lalu, dia telah sepenuhnya memahami isi cangkang kura-kura bagua dan tingkat kultivasinya sudah meningkat pesat. Ini menunjukkan bahwa jurus Erik barusan pasti bisa langsung membunuh Master 3 penurunan. 8000 tahun, Erik bisa mempraktikkan ini. Tentu saja, kura-kura hijau tidak tahu bahwa Erik bahkan tidak menggunakan aturan ruang waktu selama 80 tahun. 8000 tahun sudah sangat lama bagi Erik. Apalagi teknik batu awan, yang memberikan energi pencerahan 100 kali lipat. Ilmu sihirmu ini menggabungkan metode ruang waktu, dan itu sangat sempurna. Apa kamu masih merasa kultivasimu di tingkat ini tidak dapat menghadapi Tobi? Kura-kura hijau langsung berkata. Roh pedang penyangkal iblis di samping juga sedikit tercengang. Lihat Erik menggunakan metode barusan, wajahnya tidak memerah, napasnya tidak terengah-engah. Tampak jelas, bocah ini tidak menguras tenaga terlalu banyak, bahkan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Untuk menghadapi Tobi seperti ini, Erik masih merasa tidak cukup. Dua senior, aku tidak tahu cukup tidak, tapi aku tidak punya modal untuk mengambil risiko. Erik menggelengkan kepala, menatap nama-nama familiar yang berkedip di kehampaan. Inilah masalahnya. Selama ratusan tahun, aku telah menyempurnakan ilmu sihir dan tidak menemukan ruang untuk perbaikan. Kamu juga tahu, aku hanya memiliki satu kesempatan untuk muncul dan berjuang untuk hidupku. Begitu aku gagal, tidak akan bisa bangkit lagi. Dan juga, aku tidak tahu situasi di luar, tidak tahu bagaimana peningkatan Tobi. Untuk membunuh Tobi, aku harus melakukan yang terbaik. Artinya, yang kamu bicarakan tentang teknik waktu, metode ketiga. Jantung kura-kura hijau berdetak kencang. Benar, itu adalah kekuatan supranatural yang paling sulit dan juga yang paling kuat, teknik pembalikan waktu, Erik berkata. Setelah berlatih, kultivator membalikkan kehampaan dan mengubah akhir cerita. Menurut kata-kata Dewa Bintang, itu adalah teknik misterius yang langka di dunia. Membalikkan kekosongan, membalikkan akhir. Kura-kura hijau dan roh pedang penyangkal iblis sedikit terkejut. Jika Erik benar-benar bisa melatih kekuatan supranatural ini, meskipun dia kalah dari Tobi, semuanya akan terbalik dan dia masih bisa mulai lagi. Efek itu pasti sangat kuat dan menakutkan. Mengalahkan Tobi dan Evan pasti tidak akan menjadi masalah. Hanya saja ilmu sihir semacam ini, teguran Dewa Bintang, hanya bisa digunakan oleh para kultivator fase Mahayana dan saat ini aku hanya fase penilaian 2 penilaian. Erik berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi, selanjutnya, aku akan menyimpulkan kekuatan aturan dari kekuatan supranatural ketiga, menguranginya ke tingkat yang bisa aku gunakan, lalu menguasainya. Jumlah latihan dalam hal ini ditakdirkan sangat besar, tidak boleh terganggu, harus pelatihan tertutup dalam jangka panjang. Bersiaplah untuk bahaya di saat damai, bocah kamu benar. Kura-kura hijau mengerti. Hanya saja, ada satu pertanyaan lagi. Kamu sudah pelatihan tertutup begitu lama, bagaimana dengan masa hidup? Kecepatan arus di dunia jalan surga berbeda dengan di luar angkasa. Tak peduli berapa tahun telah berlalu di dunia jalan surga, dunia luar adalah sebulan. Namun jika Erik mundur hingga rambutnya beruban, apa yang akan terjadi setelah keluar? Orang paruh baya atau bahkan orang tua? Atau kembali ke usia aslinya? Aku juga sudah mempertimbangkan poin ini, senior, jangan khawatir, Erik berkata. Tapi tebakanku baru bisa dipastikan setelah mengalahkan Tobi. Karena kamu sudah mempersiapkannya, semangat berkultivasi.
serahkan pohon spiritual persik dan naga spiritual kepada kami. Aku janji akan merawatnya dengan baik. Saat kamu bangun lagi, buah spiritual ini menjadi buah peri. Kura-kura hijau berkata dengan serius. Terima kasih dua senior. Erik tersenyum, lalu menangkupkan tangannya ke arah roh pedang penyangkal iblis. Lihat Erik ini, meninggalkan benda apa? Setelah Erik pergi, kura-kura hijau langsung membuka tas penyimpanan dengan penasaran. Lalu, mata kura-kura hijau membelalak. Erik tidak berbohong, memang ada berbagai bidak catur di dalamnya, begitu juga dengan giok slip perkenalan. Tampaknya meskipun Erik pelatihan tertutup selama 10.000 tahun, keduanya tidak akan bosan lagi. Hei, menurutku bidak catur hitam putih ini bagus, kurasa aku akan menyukainya. Kura-kura hijau seperti bayi yang penasaran. Ini bidak catur persegi juga menarik, banyak sekali polanya. Kura-kura tua, apakah menurutmu Erik benar-benar dapat mengembangkan kekuatan supranatural yang begitu misterius? Roh pedang penyangkal iblis agak linglung, tapi tetap bertanya. Yang ingin dia lakukan bukanlah memahami aturan langit dan bumi, tetapi mengintegrasikannya dengan teknik ruang dan bahkan mengurangi kesulitan dalam menampilkan jurus atau teknik. Fase Mahayana ke fase penilaian 2 kegagalan, tidak sesederhana itu, bahkan dengan berkah energi pencerahan. Tak disangka, setelah roh pedang penyangkal iblis selesai berbicara, kura-kura hijau tidak berbicara, melainkan menatap lurus ke arahnya. Apa yang kamu lihat? Mungkinlah mukaku ada bunga. Roh pedang mengerutkan kening. Roh pedang tua, kenapa aku merasa kamu mulai peduli pada Erik sekarang? Kura-kura hijau memutar bola matanya dan menggoda. Dulu, kamu tidak pernah peduli dengan bocah ini. Memangnya aneh. Lagi pula, aku ada di dalam tubuhnya. Demi keselamatanku, apa masalahnya? Roh pedang penyangkal iblis bersikeras, tapi ada sedikit jejak rasa malu di kedalaman matanya. Jangan khawatir, langit tidak akan jatuh, meskipun bocah ini mati, kamu juga tidak akan dapat kembali ke pedangmu yang patah itu lagi dan kamu juga tidak akan bisa mati. Kura-kura hijau menggoda dengan sengaja. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Kenapa begitu banyak omong kosong? Roh pedang penyangkal iblis berkata dengan tidak sabar. Hehe, aku sudah lama memberitahumu bahwa bocah Qin tidak seburuk yang kamu katakan. Kamu yang terlalu keras kepala. Apa kamu menyesalinya sekarang? Berhenti bicara omong kosong, satu ronde lagi. Kura-kura hijau tersenyum, menoleh untuk melihat Erik yang sedang duduk bersila di kejauhan, dengan sedikit kecemasan di matanya. Sebenarnya, apa yang dikatakan roh pedang penyangkal iblis itu benar. Erik masih ada banyak urusan, dan itu sulit sekali. Namun percuma keduanya khawatir, semuanya hanya bisa diselesaikan oleh Erik sendiri, mereka hanya bisa berdoa dalam hati, selamatkan Erik dari kekhawatiran tentang masa depan. Berapa lama aku akan berlatih dalam pelatihan tertutup ini? Mempercayakan urusan luar kepada kura-kura hijau dan roh pedang, kemudian memejamkan mata, Erik pun menghela nafas panjang dan berpikir sejenak. Batas atas masa hidup untuk seorang kultivator di alam fase penilaian adalah 38.000 tahun. Di ruang pemurnian obat, dalam kondisi sempurna, seseorang dapat berkultivasi selama 380.000 tahun. Tentu saja, semua ini hanyalah teori. Pertumbuhan seorang kultivator akan disertai dengan pertempuran dan cedera yang terus-menerus, pengalaman hidup dan mati dan bahkan invasi iblis juga sering terjadi. Setiap cedera pada fondasi kultivasi, setiap kompilasi yang terbakar, setiap kali terkontaminasi oleh darah roh jahat, dapat menyebabkan penurunan umur panjang. Misalnya, kepala suku Li dan tetua Di pada awalnya seumuran.
Tetapi karena kepala suku Li menghabiskan lebih banyak masa hidup dalam hidupnya, keduanya mencapai usia senja, tetua Di masih hidup ribuan tahun lebih lama. Namun, meskipun Erik telah mengalami banyak pertempuran, dia sendiri adalah seorang ahli obat dan dengan tambahan dari berbagai teknik, masa hidupnya tidak banyak terpengaruh. Dan waktu untuk kultivasi diri juga sangat singkat. Di ruang pemurnian obat, dia bisa bertahan sangat lama. Selain itu, menghitung batas kultivasi sendiri juga sangat diperlukan. 30.000 tahun dulu, tunggu sampai 30.000 tahun. Mengenai pencarian Toby dan lainnya, tindak lanjut yang aku atur sebelumnya harusnya sudah mau mulai aktif. Bersambung.